Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 2,09%. Dengan total market cap mencapai di 2,85 triliun US dollars. Dan untuk hari ini, ya terlebih tepatnya kemarin sih ya, Bitcoin berhasil retest ke BSP. Wow ya, dan kita bisa juga daily close-nya itu di atas dari 87.216 ya. Artinya apa? Di daily Bitcoin kembali membuat higher high. Wah, mantap dong Bang. Ini strukturnya bullish. Berarti udah dong, kita lanjut ke atas. Kalau ini di atas BSB ya, tidak jebol BSB waktu di sini ya. Yes, gue setuju aja. Ini kemungkinan besar dengan struktur seperti ini kita bisa lanjut lagi. Begitu ya. Tapi ya kita sudah bahas statistik saat BSB jebol ya. Nah, kita coba ulang lagi ya. Jadi saat BSB jebol, yang sering kali terjadi adalah lower high and then lower low. Ya, pasti Bang 100%. Oh enggak ada yang 100% lah ya. Ya paling kalau 100% kuartal 4 lah sampai sekarang tuh ya. Kuartal 4 post halving year itu masih 100% lah. Tapi kalau BSB jebol itu nggak pasti 100% harus lower high ya. Ada kok potensi terbentuk langsung V-shape recovery ada ya. Contohnya kayak di sini. Di Agustus 2023 nggak pakai lower low ya. Langsung aja boom ke atas lagi ya. Ini contoh pertama ya, Exhibit A ya. Exhibit B atau contoh kedua adalah di 2020 ya, di mana langsung V-shape recovery, nggak pakai lower low lagi walaupun jebol begitu. Tetapi dua ini adalah anomali sayangnya, bukanlah normanya begitu. Normanya saat jebol dari BSB ya, apa yang terjadi? Lower high kayak di sini nih jebol. Walaupun ini lower high-nya kejam siang ini ya. Jadi dia nge-fake out-nya sinting ya. Jebol, retest, berhasil reclaim tapi gagal mantul and then lower low lagi. Begitu ya. Nah, tapi kayak gini nggak terlalu sering lah. Lebih banyaknya seperti apa? Saat dia jebol yang terjadi adalah rejection dulu di BSB seperti di sini nih. Jebol membuat lower high, retest ke BSB and then lower low lagi. Begitu ya. Nah, ini sekali ya. Oh, cuma sekali Bang. Ada lagi nggak contoh? Ada ya. Jebol lower high. Ini nyaris retest tapi nggak sampai ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Lower high and then lower low. Lalu mana lagi? Jebol di sini di September 2019. Jebol dia membuat apa? Lower high. Lower high reject oleh BSB and then lower low. Gitu. Kita bisa tarik lagi ke belakang ya. Jebol di sini 2018. Apa yang terjadi? Lower high and then lower low. Nah, itu terulang. Banyaknya seperti itu ya. Jadi boleh saja kita berharap V-shape recovery. Karena kalau ditanya, Bang, lu pengennya gimana? Ini bukan analisa, Bang, cuma perasaan lu pengennya kayak gimana? Ya kalau ngomong pengen, gue pengennya kayak begini. Ya udah begini sekalian naik ke 1 juta Bitcoin. Itu harapan gue, bukan harapan lah. Keinginan gue, pure cuma keinginan, nggak pakai analisa. Tapi sayangnya market tidak peduli sama perasaan gue. Nah, makanya gue hilangkan perasaan gue, yang gue bahas secara statistiknya lebih sering mana yang terjadi. Secara statistik lebih sering terjadi lower high, dan seringkali lower high-nya terbentuk saat dia reject oleh BSB ya. Contohnya seperti di sini ya, reject BSB membuat lower low, reject BSB membuat lower low begitu ya. Jadi sekali lagi tujuan gue adalah mempersiapkan the worst case scenario-nya begitu supaya lu siap. Kalau skenario terburuknya lu siap, dapat yang lebih bagus ya kan jadi seneng gitu. Wah, asik ya. Nah, kalau kebalikannya nggak enak. Gue udah pernah coba juga gitu ya. Gue udah pernah juga coba pokoknya cuma punya satu skenario. Gue pokoknya skenario pengen yang paling bagus, yang paling bullish. Waktu nggak kejadian, wah keselnya kayak apa ya. Nggak bisa kayak begitu ya. Ruginya double. Satu, lu jadi kesel sendiri ya. Udah kesel lu jadi stres, udah stres ya. Nah, ya lu bisa research sendiri deh ya. Stres itu bisa membawa apa aja ya. Mulai dari bisa sampai GERD, bisa sampai kanker katanya. Jadi ya jauhilah itulah ya, jauhilah dari stres lah begitu ya. Dan yang kedua, apa? Yang kedua, dengan lu siap dengan skenario terburuknya, lu ya terus melakukan DCA gitu. Jadi lu sadar untuk ya lu bukan yang punya market. Lu nggak kontrol market gitu ya. Kalau ngomongin dua skenario gitu ya, kadang-kadang lucu, gue jadi ingat ya. Dulu tuh, apalagi zaman sini nih ya.
Zaman BTC waktu lagi all time high. Waduh ya. Ini dipikir-pikir gila juga dulu tuh zaman itu ya dibacotinnya ya. Walah lu bikin dua skenario nggak gentle loh katanya ya. Gimana sih? Harusnya udah bikin satu skenario aja ya. Antara bener atau salah. Gue mikir, ntar kita di market mau ngapain? Kita mau cari bener salah atau mau profit? Gitu. Karena kalau gue selalu membuat dua skenario. Gue siap dengan dua skenario. Justru itu kunci dari keberhasilan gue di market. Begitu ya. Jadi apa ya, kalau gue perhatiin orang-orang yang hancur di market itu seringkali adalah orang-orang yang tidak membuat dua skenario. Tidak membuat skenario bearish maupun bullish. Jadi cuma dengan sombongnya merasa bahwa skenario utama gue akan kena. Kita nggak bisa kayak begitu ya. Kita harus selalu siap dengan beberapa skenario. Minimal dua lah. Begitu ya. Bahkan kalau gue lebih dari dua gitu beberapa skenario. Nah jadi ya gue ngerti lah, ada beberapa orang yang berpikir dengan kita bikin beberapa skenario, wah kalau gitu caranya lu gak akan mungkin salah dong. Loh iya dong, siapa yang mau salah? Ya dong, tujuan kita di market tuh bukan jadi orang salah atau salah bener, enggak. Tujuan kita di market tuh profit kan. At the end of the day profit dengan resiko yang terjaga. Begitu. Nah jadi gini, udah pastilah orang-orang seperti itu salah channel. Ya, lu pengen yang tebak-tebakan banyak tebak-tebakan banyak kok channel-channel lain tebak-tebakan. Ya hasilnya gimana ya merah rata-rata begitu ya. Nah, jadi ya kalau lu cari tebak-tebakan di sini sekali lagi salah channel, seperti lu marah-marah ke restoran sushi nyari makanan Padang. Ya nggak ada, ini bukan restoran Padang gitu, ini bukan tempat masakan Padang, ini tempat sushi. Nah sama kebalikannya, lu jangan marah-marah juga ke toko sushi minta masakan Padang gitu ya. Nah, ya lucu ya kadang-kadang gitu dibilangnya ambigu ya. Gimana sih ya bahasnya bullish bearish. Wah, harusnya satu pilih. Siapa yang suruh pilih? Ya orang yang milih-milih bearish doang atau bullish doang yang jadi bull boy atau bear boy kan rugi mulu. Ya. Orang yang akhirnya profit di market adalah orang-orang yang realistis. Bahas semua kemungkinannya dan bikin keputusan yang kalau sampai kejadian skenario manapun tetap profit. Nah, that's the way. That's the way ya. Kita harus bikin satu cara di market ya untuk kita bisa profit, mau dia scenario bullish, scenario bearish, tetap sama-sama profit. Kuncinya apa bang bisa kayak gitu? Bukannya susah kayak begitu ya bang? Ya sebenarnya ada cara mudahnya dengan cara DCA. Nah cuman orang pada nggak mau DCA, orang pengennya all in. Nah itu yang jadi permasalahan. Ya, makanya DCA is key ya. DCA itu aduh ya banyak orang yang mungkin kalau matematikanya nggak terlalu gini, matematika gue jelek tapi kalau matematika yang bakal kepake dalam hidup gue sering kali masuk ke otak begitu. Nah salah satunya adalah statistik dan ngomongin juga harga rata-rata yang paling gue selalu ingat tuh ya. Jadi DCA itu sebenarnya matematika sederhana, harga rata-rata dengan elu nih saat dia lagi turun ya, lu beli harga rata-rata lu turun begitu tanpa lu mengambil resiko berlebih. Sementara kalau lu all in ya, andaikan lu beli di sini, wah udah nih paten BSB ya support kuat, bener nggak? Ya benar support kuat. Tapi lu berpikirnya deterministik, udah gua all in di sini, boom ya. Nah pas turun lagi lu nggak ada dana, udah nggak ada dana. Kalau sampai ada dana pun nggak bisa nutupin hasil all in lu di sini. Ujung-ujungnya apa? Ya harga rata-rata lu stuck di sini. Sementara orang-orang yang dengan menggunakan DCA, dia bisa dengan gampang beli lagi waktu di bawah sini. Karena memang ya dicicil, bukan sekali hajar, bukan all in, bukan lamsam. Begitu ya. Ya itu aja sih, itu reminder dari gua lah ya. Dan gini, untuk para newbies yang at least mau pakai cara gua, yang tertarik dengan cara gua, jangan mau terjebak dan jangan mau terintimidasi sama orang-orang yang ya begitu, itu yang pengen tebak-tebakan di market, yang pengennya tuh cuma bullish doang begitu ya. Itu nggak bisa kayak begitu ya. Karena ada orang yang suka marah gitu kalau misalkan dibahas scenario bearish begitu ya. Nah, ya kayak di sini ini kan banyak yang marah dulu waktu di sini. Bacot lu, tahu apa lu, Toshi apa sih nggak jelas lu ya. Pakai topeng lu banyak bacot ya. Bilang bearish kita udah lagi all time high nih sebelum halving pertama kali sepanjang masa dibilang bakal bearish, bangke lu, ngefat lu, udah turun diem semuanya, diem 1000 bahasa ya. Bahkan ada beberapa yang dulunya ngebacotin gua di sini malah akhirnya oh iya ya bener banget cara lu bener. Nah itu bagus, artinya apa, lu objektif sama diri lu sendiri begitu. Lu ngelihat ya, lu pakai cara lu yang awal salah nih, nah udah gitu lu ketemu cara lain yang ternyata bagus ya. Nah itu bagus, objektif.
Tapi banyaknya nggak, banyaknya di sini ngebacot, ya orang-orang ngebacot, ujung-ujungnya pas turun, udah diem seribu bahasa. Oh iya bener tuh orangnya, udah diem aja. Gitu, gitu. Jadi jangan sampai kita beranalisa di market dengan cuma ngelihat komen-komen orang, gitu. Ya kita harus lihat fakta data statistiknya. Dan fakta data statistik, sayangnya sekarang lebih skewed ke kemungkinan lower high. Sekali lagi, kalau keinginan sih gue pengennya begini ya. Kalau ditanya bang, nggak usah analisa bang, lu pengennya gimana? Gue pengennya begini, nggak usah pakai lower high, nggak usah pakai higher low, langsung jeboom ya sampai 20 juta kalau perlu gue langsung kaya kalau gitu caranya. Itu keinginan gue seperti itu. Tapi faktanya market nggak peduli sama keinginan gue, keinginan lu, keinginan semua nggak peduli mereka. Ya mereka punya cara mereka sendiri, tinggal kita mau peka atau enggak sama mereka. Gitu ya. Itu aja sih ya, reminder lagi sangat penting untuk urusan ya gimana kita menghadapi market gitu ya. Oke, jadi ya untuk sekarang tinggal kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan, minggu ke depan, apakah dia akan ke-reject nggak sama BSB. Nah kalau ke-reject sama BSB, ya persiapkan mental, ada kemungkinan membuat lower low. Udah, sesimpel itu aja. Gitu. Lower low-nya sampai sedalam apa nggak tahu ya. Ya kalau mau ngomong secara TA, ada kemungkinan besar kalau sampai lower low minimal bisa sampai nge-wick sampai ke MA50. Begitu. Yang sekarang ada di angka 76.323. Begitu. Ya ada kemungkinan ke sana begitu. Tapi sekali lagi ya, masih ada kok chance bisa V-shape recovery seperti sini. Ada chance. Ya, karena tidak mungkin. Kita nggak bisa bilang zero chance karena pernah kejadian. 1, 2. Tapi chance-nya kecil, udah gitu aja. Ya, jadi lagi-lagi kita harus berpikir dalam market itu dalam bentuk probability. Berapa persen sih kemungkinannya? Ya, lebih sering terjadi mana? Nah, kayak gitulah ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Gua harap sih lu udah get the point karena gua udah bahas mengenai scenario ini sudah berkali-kali berulang-ulang sampai berbusa ya. Tapi gue ngerti karena ya ini kenapa gue sering ulang ya. Buat yang udah lumayan lama di TCI ya sabar. Kenapa? Karena banyak orang baru di sini ya. Banyak para junior kalian begitu ya. Nah, kalau ada yang bingung coba bantu komen juga gitu kalau sampai ada yang masih bingung ya. Yang udah para senior di TCI saling bantu tabur tuai. Ya ini waktunya untuk melakukan tabur tuai begitu ya. Oke. Next kita lihat dulu di XY. Untuk di XY dia menguat lagi ya. Dia menguat dan ke-reject oleh 104,434. Ya, kita lihat apakah MA20 akan menjadi permasalahan bagi USD atau tidak ya. Ya kalau bisa sih melemah ya. Kalau dia melemah ini akan cenderung lebih bagus untuk kripto ya. Jadi gini deh mungkin ya. Kalau gue ngomong korelasi ini begini gitu kayaknya orang masih kadang-kadang yang pusing. Ini lu anggap aja indeks dolar tuh kayak lu pakai pemberat kaki gitu ya. Lu kalau nonton Naruto dulu tahu si Rock Lee tuh ya yang rambutnya rata itu loh yang pakai baju hijau ya. Nah, anggap kayak gitu. Dia pakai pemberat kaki gitu. Nah, saat lu lagi lari ke atas atau lari apapun gitu ya pasti akan lebih berat kan. Nah, itu sama seperti di XY. Kalau di XY-nya meningkat ke atas itu pemberat kakinya memberat. Begitu makin gede itu pemberat kakinya. Nah, tapi kalau misalkan di EXO-nya ke bawah, nah pemberat kakinya makin kecil. Ya, jadi gambaran paling gampangnya di XY ini seperti pemberat kaki. Semakin dia kecil, lu semakin gampang naik kan, makin gampang bergerak kan. Nah, sama persis seperti itu. Ya. Dan sama juga seperti pemberat kaki, kalau lu jatuh, ya, atau mungkin kalau bahasa tepatnya di kripto, demand-nya lagi jelek untuk kripto, dan di XY-nya menguat, ya udah lu jatuhnya makin kencang. Nah, itu. Ya, itu analogi paling gampang untuk membayangkan di XY seperti pemberat kaki itu ya. Oke. Next dari BTCD ya. Untuk BTCD kita bisa lihat pada hari ini wah, jam 7 pagi tadi daily close di bawah lagi dari MA20. Ini benar-benar masih galau ya. Ya, ini kegalauan ini mungkin terjadi ya, sideways action dari si Bitcoin dominance ini mungkin terjadi karena menunggu nanti di April ya apakah benar akan terjadi tapering untuk balance sheet begitu, karena ya kita bisa lihat sendiri di sini mulai ada tanda-tanda flat. Nah, kalau sampai ini benar-benar flat ya, stop QT. Nah, ini menarik karena 2016 ya. Kita kasih lihat datanya deh. Gua nggak suka kalau nggak pakai data ya. Nah, datanya di 2016 saat ya si interest rate-nya itu netral, nggak naik nggak turun, itu terjadi altcoin season. Nah, jadi potensi terjadi altcoin season membesar ya kalau sampai QT berhenti.
Nah, lebih bagus lagi kalau QE. Nah, setiap QE yang terjadi adalah altcoin season begitu. Ya, so ya sudah, kita sabar saja. Kita tunggu sampai tanggal mainnya ya. Oke. Next news. Untuk news ini datang dari Rusia ya, di mana Rusia sedang mengconsider untuk menggunakan kripto karena ya si Trump begitu ya. Jadi dia bahkan bukan cuma sekedar kripto saja, tapi dia memikirkan juga untuk memiliki asset backed stable coins ya, yang tujuannya menjadi kayak semacam pseudo gold standard lah begitu ya. Nah, jadi gini ya, orang mau bilang misalkan, wah si Trump tuh cuma gimmick ya, bikin apa Bitcoin reserve. Sebenarnya enggak, mereka jadi banyak yang ketarik juga ya. Negara-negara yang tadinya bahkan nggak pro kripto pun karena si Trump ngelakuin ini, mereka jadi mulai minimal memikirkan potensi untuk coba kita bikin sesuatu hal yang mirip begitu. Nah, itu yang sering kayak terjadi begitu ya. Jadi benar tarif si Trump ini merusak market dan lain-lain, tetapi ya dengan si Trump membuat reserve Bitcoin ya, lebih pro terhadap Bitcoin ya, ini membuat negara-negara lain juga jadi mengeksplor kemungkinan untuk mengadopsi juga kripto, which is itu a very good thing ya, secara ya price wise lah ya. Kalau ngomongin soal nanti mereka monopolis ya itu itu ada juga potensi seperti itu sih. Tapi kalau ngomongin cuma dari secara harga, secara supply yang akan berkurang signifikan, iyalah signifikan dong. Kalau negara beli kan nggak mungkin cuma kayak 0,000 BTC, mereka bisa belinya gede kan. Nah, jadi in general untuk dari situnya ya, dari kemungkinan harga meningkatnya ya bagus dengan si Trump melakukan itu. Tapi yang merusak market lagi-lagi adalah tarifnya si Trump begitu. Nah, makanya banyak yang berteori jangan-jangan si Trump nih sengaja nih pakai tarif-tarif begini. Yang pertama memang sesuai dengan kampanye dia. Yang kedua ini sengaja buat semua aset-aset drop. Nah, mungkin waktunya mereka belanja. Ya nggak tahu lah, itu teori konspirasi. Gue nggak berani ngomong iya atau enggak. Cuman ya beberapa kali kebijakan Trump aneh untuk urusan tarif gitu ya. Kayak sengaja didesain untuk bikin market jatuh gitu. Maju mundur, market jadi hancur. Begitu ya. Ya tapi udahlah. Ya kita nggak usah jadi pusing mikirin si Trump, tapi udah kita santai aja. Waktunya beli, waktunya DCA begitu ya. Jangan-jangan nanti berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan kita malah bilang, aduh puji Tuhan waktu itu Trump aneh-aneh ya. Jadi gua bisa beli di harga sekian gitu ya. Oke, economic calendar. Untuk hari ini kita akan keluar 2 kayaknya ya. Yes, kita akan keluar 2 data penting dan semuanya keluar di jam 9 malam. Akan ada CB Consumer Confidence dan juga New Home Sales. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam 9 malam pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, beres ya makronya udah. Sekarang tinggal kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin setup futures masih belum ada ya, karena dia harus reclaim aja. Paling posisi spot di 87.216 untuk yang di sini ya, untuk yang jadi pertama. Tapi gue ingatkan sekali lagi ya, buat elu yang sudah DCA dari kemarin-kemarin, jangan diulang-ulang gitu ya. Maksimal 2 kali deh ya kalau lu mau beli tempat yang sama. Jadi kalau misalkan nih, kayak contoh tuh kemarin BTC berapa kali. Nah di sini bolak-balik nih ya, bolak-balik di sini. Bang ini kita beli berapa kali bang? Ini naik, terus ini turun pertama nih, kita udah DCA, terus naik. Beli lagi bang? Harusnya nggak usah, sekali aja cukup. Ya supaya apa? Peluru lebih banyak dan siap kalau sampai dia lebih rendah lagi. Begitu. Ya, jadi cukup sekali aja. Maksimum kalau lu ngerasa bang, porto gue cuma BTC semua. Boleh nggak bang lebih dari sekali? Oke, maksimum 2 kali aja. Gitu. Jadi kalau sampai nih ya, teorinya misalkan BTC bolak-balik begini terus, jangan dibeli terus di situ ya. Cukup sekali aja. Ya. Jadi buy limitnya ini gue terus update karena ya kan nggak semua orang nonton di CWT setiap hari. Jadi kita harus update bagi mungkin orang yang baru masuk ya dan lain-lain ya. Tapi buat lo yang sudah DCA di satu tempat itu jangan diulang-ulang ya. Oke. Jadi buy limit pertama di 87.216 udah kena harusnya. MA 200 dan juga di MA 20 atau yang sekarang dia sedang berkonfluence juga di angka 84 ribuan lah gitu ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini. Nah, ya ini ya, makanya kenapa kemarin gue warning yang buka posisi short di sini yang agresif, jangan yang konservatif ya, karena seringkali terjadi seperti ini ya. Jadi ya kalau dia benar ke reject nih di tanggal 23-nya ke reject, tapi opennya di atas dari MA 20 karena 20-nya turun, itu seringkali terjadi ya malah rally begitu. So ya buat yang agresif jadi cut loss ya, buat yang konservatif ya nggak buka posisi, harusnya sih enggak ya, sesuai dengan warning kemarin ya. Oke. Untuk posisi spotnya, jadi ya sebenarnya reclaim 20 aja sih. Jadi buy limit pertama di MA 20, kedua di 1932,7 dan di 1849,9 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Kita tutup dengan sedikit wejangan untuk para newbies ya. Nah, untuk para newbies hati-hati ya. Sekarang udah mulai ada sedikit vibe orang terlalu overconfident ya. Nah overconfidence ini seringkali akan membawa ke FOMO gitu. Jadi hati-hati, lu harus filter konten apa yang lu cerna gitu, atau konten apa yang lu konsumsi gitu, karena you are what you consume gitu. Kan banyak orang ngomong you are what you eat. Kalau menurut enggak, you are what you consume. Lu konsumsi apa? Kalau lu konsumsi informasi-informasi yang buruk ya, info-info yang enggak benar, nah lu juga akan isinya dengan yang enggak benar semua. Begitu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ke bawah FOMO, stick with the plan ya. Kalau sampai lu bingung lagi, nah lu bisa ulang lagi DCWT dan berbagai macam konten-konten kita lagi. Begitu ya. Dan sekali lagi jauh lebih penting mindset dibandingkan lu ngomongin soal TA ya, TA fundamental itu berguna benar, itu luar biasa berguna, tapi nggak seberguna mindset yang tepat. Begitu ya, karena tidak ada namanya SOP trading yang wah dewa nih, win rate 100%, nggak ada. Itu cuma unicorn, itu cuma impian, nggak ada yang seperti itu. Pasti ada win rate-nya berapa persen, begitu ya. Dan jangan tergoda untuk bikin SOP trading yang terlalu ribet, karena udah sering kejadian ya, terlalu ribet, ujung-ujungnya dia jadi pusing sendiri, malah jadi malas ya, malah malas buka posisi, malah jadi malas ngeliatin market. Bukalah SOP trading yang simple, yang lu gampang mengerti, begitu. Ya nggak usah nanti malu misalkan nanti dibilang sama teman ini SOP tradingnya kok simple banget. Nggak apa-apa, gue juga pede-pede aja nih simple. Dulu gue dihina-hina, TA kayak begini mana bisa profit, kayak TA anak SD katanya ya. Malah sekarang profit ya. TA yang aneh-aneh pakai indikator berbayar dan lain-lain malah minus sekarang. Ya bukan salah TA-nya, tapi jadi overconfident orang tuh kadang-kadang. Kalau TA-nya terlalu rumit gitu ya, dia pikir kalau rumit tuh jadi keren dan pasti bener. Enggak. Nah malah itu membuat lu compromise ya. Compromise-nya apa? Lu jadi ngerasa bahwa TA-nya ini dewa, nggak mungkin salah. Udah gitu lu gila-gilaan, malah hancur. Nah ya, jadi ingat, mindset utama, itu utama ya, baru sisanya TA dan fundamental gitu ya.
Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Selam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Mungkin cara paling mudahnya untuk tabur tuai itu apa? Di komen ya. Gue seneng banget nih ya. Orang-orang yang udah lama di TCI bisa ngebantu gitu. Ada yang nanya, "Bang, ini gimana sih Bang? Nggak ngerti maksudnya." Nah, lu bisa komen. Bagus di situ ya. Ya, lu bisa komen jelasin gitu. Nah, itu mantap banget. Itu salah satu cara tabur tuai paling mudah ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.